Halo semuanya guys, kembali lagi di konten review santuy. Dan pada episode review santuy kali ini, gue akan membahas sebuah iPhone yaitu iPhone 7 yang gue beli dengan kondisi bekas. Dan gue beli ini secara COD atau ketemu langsung sama si penjualnya guys ya. Jadi ini adalah iPhone 7 256GB yang gue beli dengan harga 2 juta pas. Untuk perbandingan harga, iPhone 7 256GB ini dengan kondisi bekas berkisar di pasaran 3 jutaan. Jadi cukup jauh ya untuk perbandingan harganya. Dan pada video kali ini kita akan bahas bagaimana kondisinya dan apakah masih layak untuk dibeli di tahun 2021. Temukan jawabannya dengan menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan mari kita mulai videonya guys. Let's go. Yang pertama kita bahas kelengkapannya. Untuk kelengkapannya sendiri, iPhone 7 yang gue beli ini adalah full set no HF atau no headset. Jadi dalam boxnya kita bisa menemukan manual book, kemudian ada HP-nya dan juga ada chargernya yang chargernya sendiri bukan original. Tapi ini chargernya merek sebelah guys ya. Dan juga untuk kabel chargernya di sini berwarna hijau, jadi ini bukan original Apple, tapi ini adalah kabel charger yang biasa guys. Oh ya, dan untuk kelengkapannya sendiri, dari mulai dus dan manual booknya ini OM ya, artinya ini bukan box bawaannya Apple, tapi ini adalah box yang dicetak mirip seperti box iPhone original. Tapi ini tidak berpengaruh ke apa-apa sih, palingan cuma chargernya tadi aja yang bukan original bawaannya Apple guys. Selanjutnya kita bahas kondisi fisiknya guys. Ini adalah bagian yang penting ya buat kalian yang ingin membeli HP bekas, yaitu cek kondisi fisiknya. Oke, kita mulai dari bagian belakang handphonenya guys. Di sini terlihat cukup mulus dan tidak ada lecet sama sekali, kecuali pada logo Apple-nya yang jika kita pantulin ke cahaya terlihat baret-baret kecil. Tapi tidak kelihatan ya kalau misalkan tidak terkena cahaya. Oh ya, di bagian kamera belakangnya juga jika kita teliti di sini terlihat ada debu di dalamnya. Tapi jika kita pakai foto tidak berpengaruh ke hasil sih. Jadi ya agak berpengaruh juga gitu guys ya. Dan untuk bagian samping kanannya di sini cukup mulus dan untuk tombol powernya juga masih normal dan enak ditekan. Untuk bagian bawah di sini untuk baut-bautnya masih ada dua-duanya dan cukup mulus juga, dan untuk bagian samping kiri cukup mulus. Untuk tombol volume up dan down masih normal dan juga untuk switch silentnya masih berfungsi dengan baik. Untuk bagian atasnya mulus, tidak ada dent. Lalu bagian depannya di sini sudah terpasang tempered glass dan masih mulus ya, tidak ada retak atau scratch atau dent. Jadi overall untuk kondisi fisiknya bisa dibilang 95% mulus guys. Selanjutnya kita bahas pada bagian layarnya. Hal yang wajib kita cek ketika membeli HP bekas adalah bagian layarnya guys ya. Di sini untuk LCD-nya sendiri masih ori. Kenapa gue bilang ori? Karena dari tampilan warna LCD-nya kelihatan lebih berwarna atau biasa disebut lebih gojreng, khasnya LCD original Retina Apple ya guys ya. Jadi kalau misalkan LCD-nya bukan original Apple, itu terlihat dari kualitas warnanya yang cenderung lebih pucat dan ketajamannya kurang dibandingkan LCD yang original. Oh ya, sekalian bahas bagian depannya, yaitu untuk tombol home dan fingerprintnya di sini masih berfungsi dengan baik. Dan untuk fingerprintnya sendiri, untuk tingkat akurasi dan kecepatannya masih bisa dibilang cukup ya untuk tahun 2021 ini guys. Selanjutnya kita bahas bagian baterainya. Oke, yang pertama kita lihat dulu untuk baterai health-nya atau kesehatan baterainya di sini masih di angka 87%. Dan untuk kemampuan kinerja puncaknya di sini masih mendukung kinerja puncak. Tapi apakah ini baterainya ori? Oke, kita akan pastikan dulu apakah ini baterainya masih ori atau enggak. Di sini kita cek menggunakan software TrioTools. Dan untuk hasilnya TrioTools-nya sebagai berikut. Di sini terlihat untuk skor TrioTools-nya adalah 83% dengan catatan baterainya di sini cakra ya, artinya pernah diganti. Dan juga kamera depannya juga di sini cakra, artinya juga pernah diganti ya. Tapi setelah gua pakai 1 mingguan, baterainya masih berfungsi dengan baik dan normal dan tidak terjadi pengurangan persentase secara drastis atau tiba-tiba mati sebelum 0%. Jadi untuk baterainya masih normal dan tidak ada kendala apapun walaupun baterainya pernah diganti, dan kemungkinan besar digantinya itu bukan sama yang original Apple-nya guys.
Selanjutnya kita bahas bagian kameranya. Dan untuk kondisi kameranya, seperti yang tadi kita lihat di Trio Tools, kalau kamera depannya ini udah pernah diganti. Dan juga untuk kamera belakangnya terlihat kemasukan debu ya. Tapi jujur sih ini tidak berpengaruh ke apa-apa, dan untuk hasil kameranya sendiri masih cukup jernih dan bagus. So untuk bagian kamera aman pisan guys. Yang selanjutnya kita bahas yang paling pentingnya, yaitu gimana kondisinya, apakah ada minus. Jawabannya HP ini ada minusnya guys. Karena di awal gua udah bilang ya, kalau si HP-nya ini lebih murah ya dibanding harga pasarannya, yaitu hampir 1 jutaan lebih murah. Dan untuk minusnya sendiri, yaitu iPhone ini kena IC audionya. Jadi gini, yang pertama mikrofonnya itu gak berfungsi. Jadi ketika kita ingin merekam suara itu tidak bisa. Lalu ketika kita merekam video itu bisa ya, cuman tidak ada suaranya. Dan juga ketika nelpon, suara kita ke lawan bicara itu tidak terdengar atau tidak ada suaranya. Dan gue berpikir gimana kalau misalkan pakai headset? Jawabannya adalah tidak bisa guys. Jadi untuk minus IC audio ini tidak bisa untuk pemakai headset ya. Jadi selain mikrofonnya mati, juga gak bisa dipakein headset. Jadi ketika si headsetnya dimasukin itu tidak terdeteksi sama sekali guys. Tapi untuk speakernya di sini masih berfungsi seperti biasanya guys ya. Dan oh ya, untuk biaya servisnya sendiri yaitu 500 sampai 700 ribuan. Jadi ya cukup mahal juga ya kalau misalkan sebuah iPhone terkena IC audionya guys. Oke, kita next. Karena ini adalah HP X-Inter atau garansi internasional, artinya bukan resmi iBox, jadi kita perlu pastiin juga ya apakah ini HP-nya all operator atau enggaknya. Bisa dicoba dengan mencoba semua kartu provider yang ada di Indonesia atau cek email di Kemenprint. Karena email yang terdaftar di Kemenprint bisa dipastikan all operator dan aman dari blokir email. Dan iPhone 7 gua ini all operator ya, jadi artinya bisa memakai semua operator yang ada di Indonesia guys. Selanjutnya kita bahas sisa-sisanya, dari mulai Wi-Fi, Bluetooth, data seluler, dan yang lainnya ini berfungsi dengan baik ya, dan tidak ada kendala lain selain kena IC audionya. Dan yang terakhir, kita bahas kesimpulannya. Apakah worth it untuk membeli iPhone 7 256GB ini dengan kondisi yang udah gua jelaskan tadi, dengan minus IC audio dengan harga 2 jutaan? Jawabannya adalah tergantung guys ya. Karena jika kalian gak mau ribet, mendingan beli yang normal aja dengan harga yang lebih mahal sedikit gitu ya. Tapi jika IC audio ini bukan masalah buat kalian, misalkan HP iPhone ini hanya kalian gunakan untuk sosmed dan main game yang tidak memerlukan akses mikrofon, ini worth it aja ya. Dan juga jika si HP-nya dibenerin juga dengan mengeluarkan budget 500 sampai 600 ribuan, ini masih worth it aja karena harga pasaran iPhone ini masih di angka 3 jutaan. Dan sampai di sini dulu untuk video review santuy kali ini. Dan jika ada pertanyaan dan saran konten selanjutnya, silahkan komentar aja di bawah. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya guys. Bye-bye.